Bismillahirrahmanirrahim. Mabahis kutubit tafsir bil ra'i. Sekarang kita akan bahas apa saja kitab-kitab tafsir bil ra'i. Tapi yang dimaksud di sini hanya pengantar tentang kelompoknya dan juga produk tafsirnya ya. Adapun nanti pembahasan tafsirnya kita akan langsung baca kepada atau ke dalam kitab tafsir Fasirun. Nah, ini masuk di dalamnya pembahasan tafsir bil ra'il jaiz dan madmum ya. Nah, sedangkan kalau untuk tafsir bil ra'il jaiz, maka secara khusus adalah tafsir ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebenarnya sih Syekh Az-Zahabi di dalam kitab At-Tafsir Mufassirun tidak menjelaskan ya secara rinci apa sih bagaimana sih bagaimana sih akidah ahli sunnah ya. Jadi beliau ya sebenarnya pembahasan tafsir bil ma'tu dan tafsir bil ra'i itu ya semuanya ahli sunnah gitu. Tapi beliau sepertinya saya tidak menemukan beliau mensistematisasikan ya apa itu yang dimaksud dengan ahli sunnah. Makanya ini pembahasan ini sebenarnya tidak ada dalam kitab At-Tafsir Mufassirun, tapi sebagai tambahan saja ya, nanti PowerPoint-nya juga akan kalian dapatkan ya, yaitu seputar akidah ahli sunnah wal jamaah, mujmalu aqaid ahli sunnah wa tafasiruhum ya, wa tafasirihim. Jadi secara global akidah ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa dan juga bagaimana tafsir mereka. Ta'rif ahli sunnati wal jamaah. Ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Saya mengambil definisi ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kelompoknya ya, bukan berdasarkan definisi ahli sunnah wal jamaah secara lughah dan secara syar'i. Ya, tapi kita akan cukupkan saja siapa sih yang dimaksud gitu ya. Jadi bukan apa ahli sunnah, tapi siapa. Ya, siapa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini seperti yang dikatakan qala Imam Syamsuddin Abul Aun Muhammad ibn Ahmad As-Safarini Al-Hambali al-mutawaffa sanatu mi'ah 1188 ya, fi kitabihi Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawati'ul Asraril Athariyah li syarhid durrah al-mudiyah fi aqdil firqah al-mardiyah. Ini salah satu kitab akidah ya, salah satu kitab akidah yang ditulis berdasarkan pemahaman ahli sunnah dengan pemahaman ahli sunnah versi Athariyah. Ya, jadi pemahaman ahli sunnah tapi versi manhajnya Athariyah. Ya, jadi beliau yaitu Imam As-Safarini Al-Hambali, ya, Imam As-Safarini Al-Hambali ini mengatakan bahwa ahlu sunnati wal jamaah salatu firaqin. Ahlu sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3 kelompok. Jadi sebagaimana dalam fikih ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dalam masalah akidah pun ada 3 mazhab ya. Ahli sunnah itu firqahnya. Ahli sunnah itu adalah akidah yang menyatukannya. Tetapi di dalam akidah ahli sunnah sendiri, di dalam furu'ul akidah itu ada beberapa perbedaan gitu ya. Di dalam beberapa cabang akidah itu ada perbedaan. Walaupun dalam usul akidahnya mereka tidak berbeda. Nah, apa yang perbedaan tersebut atau melahirkan kelompok seperti apa? Maka Syekh Imam As-Safarini Al-Hambali mengatakan ada 3 kelompok yang semuanya masih dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah al-athariyah. Nah, ini yang beliau pegang ya. Imam As-Safari Al-Hambali berpegang kepada kelompok ini, al-athariyah. Wa imamuhum Ahmad ibn Hanbal. Dan yang kedua wal asy'ariyah. Wa imamuhum Abul Hasanil Asy'ari. Ya, dan yang ketiga wal maturidiyah. Dan yang ketiga adalah al-maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ahli sunnah ada 3, athariyah pengikut dari Imam Ahmad bin Hanbal, al-Asy'ariyah pengikut dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan al-Maturidiyah pengikut dari Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari ketiga kelompok ini ya akhwat, mayoritas umat Islam dan para ulamanya dari golongan Asy'ariyah. Baru yang kemudian yang kedua Maturidiyah dan yang ketiga Athariyah. Jadi kalau dari sisi jumlah pengikut dan juga ulamanya yang paling besar itu adalah Asy'ari, kemudian Maturidi, kemudian Athari. Nah, sebagaimana mazhab fikih juga ada perbedaannya. Yang paling banyak kalau tidak salah sekarang ini mulai apa ya? Tapi kalau fikih agak sulit ya, karena tiga mazhab fikih ahli sunnah ini hampir mirip ya jumlahnya itu ya, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Tapi memang semua disepakati kalau yang paling kecil adalah Hambali, yang paling sedikit penganutnya adalah Hambali. Tapi kalau untuk Hanafi, Maliki, dan Syafi'i untuk hari ini sepertinya hampir mirip jumlahnya ya.
Nah, ini kalau kita bicara jumlah. Nah, begitu juga dengan akidah, maka yang paling banyak adalah Asy'ari, bahkan Azhar itu Asy'ari banget gitu ya. Kemudian baru berikutnya Maturidi, ini kebanyakan ada di wilayah Asia Selatan, termasuk Turki. Lalu kemudian juga Asy'ari ini sebagian ada di wilayah Jazirah Arab. Nah, yang mengikat atau yang menjadi simpul-simpul kesepakatan di antara mereka, kata Imam As-Safari Al-Hambali, wahum maka na alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim wa man ba'dahum min a'immatid dini wad diyanah. Di mana ketiga kelompok ini semuanya berpegang kepada satu simpul yang sama, yaitu kepada ajaran Rasulullah SAW, ajaran para sahabat, dan ajaran salafus salih dari para imam-imam umat Islam terdahulu, khususnya dari tiga generasi salaf, ya, yaitu generasi salaf, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, jadi mereka ini hanya penerus dan sifatnya hanya mensistematisasikan akidah-akidah Rasulullah, sahabat, dan salafus salih, bukan menciptakan akidah baru ya. Ini harus kita pahami juga. Ketiga kelompok ini bukan menciptakan akidah baru, mereka hanya mengambil akidah Rasulullah, para sahabat, dan salafus salih, tapi disistematisasikan, ya, diolah hingga menjadi suatu keyakinan yang bisa diajarkan kepada generasi berikutnya. Mirip seperti fikih. Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang namanya sholat, ada rukun, ada syarat, ya, ada wajib, ada sunnah, atau hukum syariat dibagi jadi 5, ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Tapi diciptakanlah ilmu fikih, diciptakanlah ilmu usul fikih, hingga kemudian menjadi sistematis dan menjadi suatu ilmu. Di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya hadis itu dibagi menjadi 3, ya, sahih, hasan, dhaif, ya, atau dibagi menjadi 2, ada hadis makbul, ada ghairu makbul. Lalu nanti ada istilah-istilah, ada hadis sahih, nanti ada hadis sahih li dzati, li ghairihi, ada hadis mutawatir, ahad, gharib, ya, aziz, masyhur. Kalau hadis dhaif nanti ada mu'allaq, muqtarib. Itu di zaman Rasul tidak ada. Tapi istilah-istilah ini diciptakan untuk, ya, memberikan spesifikasi tertentu terhadap suatu penelitian dalam ilmu hadis. Nah, jadi ini mirip dalam bab akidah pun seperti itu. Dalam bab akidah juga kelompok-kelompok ini mereka hanya menciptakan konsep-konsep yang sebenarnya rujukannya sama, yaitu kepada Rasulullah, para sahabat, dan salafus salih, tapi disistematisasikan menjadi suatu ilmu. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh itu Asy'ari, Maturidi, atau Asy'ari itu adalah bid'ah atau kelompok baru, ya, yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah. Ya, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Lantas kalau bisa kita katakan seperti itu, maka semua ilmu yang ada di dalam peradaban Islam juga kita katakan tidak ada di zaman Rasulullah, gitu ya. Nggak ada di zaman Nabi. Misalnya ada nggak sahabat mazhabnya Hanafi atau Maliki? Nggak ada, gitu ya. Ada nggak di kalangan sahabat dalam masalah bahasa Arab mazhabnya Basri, Kufi? Nggak ada. Ada nggak di kalangan sahabat kalau baca Quran dia ikut kiroatnya Hafaz atau kiroatnya Warash? Nggak ada, gitu ya. Karena memang di masa mereka itu sumber ilmu, ya, tetapi ilmu yang menjadi atau sumber ilmu ini kemudian disistematisasikan, dianalisis, kemudian diteorisasikan menjadi teori-teori ilmiah yang akhirnya menjadi ilmu-ilmu yang beragam itu tadi. Nah, jadi ini harus kita pahami, ya, hubungan antara generasi salaf yang menjadi sumber ilmu dengan generasi setelah salaf yang menciptakan ilmu tersebut berdasarkan sumber-sumber ilmu yang datang dari salaf. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa mazhabnya adalah mazhab Rasulullah misalnya, nah, ini orang yang nggak memahami konsep ilmu, gitu ya. Ya, Rasulullah itu bukan mazhab, ya akhwat. Rasulullah itu masdarul mazhab. Ya. Jadi Rasulullah itu bukan pendapat. Nggak boleh kita katakan Rasulullah berpendapat. Ya, mazhab itu kan pendapat sebenarnya. Maka nggak boleh kita katakan Rasulullah bermazhab, Rasulullah berpendapat. Itu nggak boleh. Zahaba Rasulullah itu nggak boleh kita katakan begitu, gitu ya. Karena Rasulullah itu bukan mazhab, tapi Rasulullah itu adalah masdarul mazhab. Apa yang sudah didapatkan dari Rasulullah secara yakini, secara qat'i, ya harus kita terima, nggak bisa kita sebut mazhab. Bahkan termasuk sahabat, ya, sahabat juga walaupun bisa kita katakan ada mazhab sahabat, tapi kalau sudah menjadi ijma itu bukan lagi mazhab, itu sudah sumber mazhab, ya. Jadi bedakan antara mazhab dengan masdarul mazhab. Ini kan banyak orang yang kemudian memahami, saya nggak perlu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, pokoknya mazhabnya adalah Rasulullah. Nah, ini nggak paham, ya, bagaimana teori ilmu, khususnya dalam bidang fikih atau ilmu-ilmu yang lain, ya. Baik. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita merujuk kepada paham Imam As-Safari Al-Hambali, dan juga banyak ulama yang berpandangan seperti ini, yang bukan hanya Imam As-Safari ini, termasuk juga Imam Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihaf As-Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, ya.
juga imam-imam yang lain yang menulis kitab firaq, itu rata-rata akhirnya menyimpulkan, khususnya dari kalangan mutaakhirin, bahwa ahli sunnah ini sekarang terpolarisasikan menjadi 3 kelompok, Asy'ari, Maturidi, dan Athari. Ya. Baik. Nah, kemudian apa ciri khas ajaran mereka? Ya, jadi ajaran ahli sunnah itu apa yang menjadi ciri khasnya? Nah, kita hanya memfokuskan saja kepada intinya sih kalau ahli sunnah itu ya, ajaran pokoknya ya bukan tiga rukun, ajaran pokoknya yaitu tiga pokok agama ya, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan 1 ihsan. Nah, itulah pokok akidah ahli sunnah wal jamaah ya, atau pokok ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau kita ingin lebih sistematisasikan lagi dan dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain yang itu menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, maka bisa kita katakan ahli sunnah wal jamaah ini posisinya adalah wasatun baina haula'il firaq. Ya. Mereka ini posisi ahli sunnah adalah pertengahan yang tidak menyimpang ke arah A atau ke arah B, yang tidak ekstrim kanan, tidak ke ekstrim kiri. Ya. Jadi posisinya di tengah-tengah dalam berbagai isu-isu akidah. Ahli sunnah wal jamaah fi sifatillah wasatun bainal mu'attilah wal mujassimah. Ahli sunnah dalam masalah sifat Allah berada pada posisi antara yang menafikan Allah punya sifat atau yang mengatakan sifat Allah seperti makhluk. Yang menafikan sifat Allah namanya mu'attilah. Yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah. Nah, ahli sunnah berada pada posisi pertengahan. Wafil qadar, wasatun bainal qadariyah wal jabariyah. Dalam masalah takdir, pertengahan antara kelompok qadariyah dan jabariyah. Tidak menafikan takdir seperti kelompok qadariyah, tapi juga tidak menganggap manusia ini tidak memiliki ikhtiar seperti kelompok jabariyah. Nah, ini posisi pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Wa fi haqqis sahabah, adapun terkait dengan hak para sahabat Nabi ya, dan juga ahli bait Nabi SAW, mereka wasatun bainan nawasibi war rawafid. Ya, pertengahan antara kelompok nawasib dan rawafid. Kalau kelompok nawasib mencintai sahabat tapi mencela ahli bait. Kalau kelompok rawafid mencintai ahli bait tapi mencela sahabat. Nah, ahli sunnah tidak. Dua-duanya yaitu sahabat dan ahli bait menjadi sumber agama ini setelah Rasulullah SAW, dan juga mencintai mereka, memuliakan mereka, bagian dari akidah dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa fi haqiqatul iman wasatun bainal khawariji wal murji'ah. Dalam masalah iman, pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Kalau khawarij meyakini pelaku dosa besar murtad karena mereka menganggap al-imanu la yatajazza. Ya, iman itu tidak intinya sih antara khawarij dan murji'ah itu sama ya, bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi Khawarij dan Murji'ah meyakini iman itu sifatnya stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, bedanya kalau dalam akidah Khawarij, orang yang melakukan perbuatan dosa membuat imannya hilang 100%. Maka kemudian mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi kalau kelompok Murji'ah, amal itu bagi mereka tidak mempengaruhi iman yang sudah ada dalam hati, karena iman tidak bertambah atau berkurang, maka amal tidak berpengaruh terhadap iman. Dan karena itulah orang-orang Murji'ah mengatakan setiap iman orang beriman itu sama saja, dan maksiat tidak berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Nah, itu kesamaan antara Khawarij dan Murji'ah, tapi berbeda dalam konsekuensi. Ya, kalau orang-orang Khawarij mudah mengkafirkan, tapi kalau orang-orang Murji'ah ya seakan tidak ada perbuatan yang bisa membuat seseorang murtad ketika dia sudah beriman dalam hatinya gitu ya. Nah, ini tentu dua pemahaman yang menyimpang. Nah, ahli sunnah bagaimana? Ya, ahli sunnah berada di pertengahannya, yaitu pada konsep bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil taati wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan bertambahnya amal soleh, atau bisa berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Baik, nah ini beberapa isu saja ya akhwat, ya untuk kita mengenal ahli sunnah itu seperti apa. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ya kalau ditanya apa sih akidah ahli sunnah itu, yang pokok-pokoknya ya 3 hal tadi. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan 1 ihsan, seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril ya. Tapi dalam isu-isu tertentu nanti ada perdebatan yang lebih lebih intens, lebih meruncing dengan kelompok-kelompok tertentu dalam masalah cabang-cabang akidah ya. Atau bahkan bisa jadi dalam pokok-pokok akidah. Manhaj Ahlussunnah fi tafsir Al-Qur'anil Karim. Nah, bagaimana metodologi Ahlussunnah dalam tafsir Al-Qur'an? Nah, maka kesimpulannya kalau kita baca dalam kitab At-Tafsir Fasirun, ya intinya metode mereka atau manhaj mereka mencakup 2 hal. Pertama adalah at-tafsir bil ma'thur, ya mereka menggunakan tafsir bil riwayat, ya seperti yang sudah kalian dapat di studi tafsir 1, yaitu at-tafsirul manqul anil Qur'an wa sunnatin Nabi SAW wa athar sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan. Yaitu tafsir yang dirujuk kepada 4 sumber riwayat, Al-Qur'an, sunnah Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, itu juga manhaj yang utama di dalam tafsir Ahlussunnah wal Jamaah.
Tetapi kalaupun mereka kemudian tidak mencukupkan kepada tafsir bil riwayat, ya mereka menggunakan tafsir bil ra'i. Hanya saja tafsir bil ra'inya ini ya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan kebahasaan. Ya, tafsir bil ra'il jaiz alladhi huwa ar-ra'yu fi tafsir Quran alladhi jara ala muwafaqati kalamil Arab. Itu tafsir akli atau tafsir rasional yang masih sejalan dengan bahasa. Wa manahihim fil qaul. Ya, manahihim fil qaul itu artinya petunjuk-petunjuk kebahasaan. Dan juga yang kedua, ma'amuwafaqatil kitab wa sunnah. Yang kedua adalah tetap sejalan dengan kaidah-kaidah umum syariat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, mura'at sa'ir syurutit tafsir. Dan juga sejalan dengan syarat-syarat tafsir yang bisa diterima. Apakah pada wilayah mufassirnya ataupun pada manhaj penafsirannya. Jadi intinya setiap yang kita bahas dalam tafsir bil ma'thur dan juga yang kita bahas dalam tafsir bil ra'i, itu semua adalah manhaj tafsir ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, kemudian apa saja produk tafsir ahli sunnah? Ya, kalau untuk tafsir bil ma'thur ini kalian sudah dapatkan ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan di awal ya akhwat, Syekh Az-Zahabi dalam terbitan pertama ya, kalau kalian baca di jilid pertama itu kalau tidak salah, beliau hanya menulis sampai tafsir Ad-Durrul Mansur nomor 8. Betul nggak ya akhwat? Masih ingat nggak? Ya akhwat. Kalau tafsir bil ma'thur di jilid pertama itu ada berapa kitab tafsir? Betul nggak kalau sampai di tafsir yang ke-8 yaitu Ad-Durrul Mansur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti? Hah? Ya, ini kalian periksa lagi ya. Nah, sedangkan dari nomor 9 sampai nomor 11 tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Al-Azdi, tafsir Abdul Razzaq Ibn Humam As-San'ani, tafsir Quran Azim Ibn Abi Hatim ya. Ini ketiga tafsir terakhir ini beliau kaji setelah terbitan pertama. Maka kalau kalian lihat itu terdapat di jilid terakhir, jilid 3 ya. Jadi pada jilid yang pertama terkait dengan tafsir bil ma'thur itu hanya dari tafsir Tobari sampai tafsir Ad-Durrul Mansur As-Suyuti. Nah, tapi di jilid yang ketiga beliau masukkan lagi beberapa tafsir bil ma'thur, ada 3 ya, tafsir Muqatil, tafsir Abdul Razzaq dan tafsir Ibn Abi Hatim ya. Nah, ini kalau tafsir bil ma'thur. Nah, sedangkan kalau tafsir bil ra'i, nah ini akan kita bahas nanti ya. Tafsir bil ra'i yang akan kita kaji dari kalangan ahli sunnah. Nah, kalau jilid atau kalau terbitan pertama, terbitan awal ya seperti yang saya punya terbitan Maktabah Wahbah, maka beliau hanya menulis sampai tafsir nomor 10 Al-Alusi. Jadi ada 10 kitab tafsir ya. Ada 10 kitab tafsir yang beliau kaji untuk terbitan awal. Mafatihul Ghaib lil Fakhr Razi. Pertama, yang kedua Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil al-Baydawi. Yang ketiga Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil lin-Nasafi. Yang keempat Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil lil Khazin. Yang kelima Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi. Yang keenam Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan lin-Naisaburi. Yang ketujuh Tafsirul Jalalain lil Jalal Al-Mahalli wal Jalal As-Suyuti. Yang kedelapan As-Sirajul Munir fil i'anati ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbinal Hakimil Khabir lil Khatib Asy-Syirbini. Kemudian yang kesembilan Irsyadul Aqli Salim ila Mazayal Kitabil Karim li Abi Su'ud. Dan yang ke-10 dan nanti kita hanya mencukupkan kepada 10 ini saja yang di awal ya. Karena ini yang di terbitan awal, Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab' al-Matani lil Alusi. Nah, adapun nomor 11 sampai nomor 16 ini kalau kalian lihat di terbitan Darul Hadis itu di halaman di jilid terakhir ya. Jadi di jilid terakhir nanti ditambahkan oleh Syekh Az-Zahabi Tafsir Qur'anil Aziz li Abi Zamanain Al-Maliki, At-Tafsir li Fawaid Kitab At-Tafsir li Jami' li Ulum At-Tafsir li Fawaid Kitab At-Tafsir Al-Jami' li Ulum At-Tanzil li Ahmad ibn Ammar Al-Mahdawiyah, li An-Nukat wal Uyun li Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, Tafsir Quran li Mansur ibn Muhammad As-Sam'ani Syafi'i, Zadul Masir fi Ilmi Tafsir ibn Al-Jauzi, dan Tafsir Imam Ibni Arafah li Ibni Arafah At-Tunisi Al-Maliki. Nah, jadi kita akan mencukupkan hanya di 10 kitab tafsir di awal ya yang menjadi muqarrar untuk tafsir bil ra'i. Ya, adapun yang 11 sampai ke 16 ini ya sebagai tambahan wawasan saja untuk kalian bahwa nomor 11 sampai nomor 16 adalah tafsir bil ra'i dari golongan ahli sunnah wal jamaah, sama seperti sebelumnya yaitu tafsir bil ma'thur. Baik, inilah ya akhwat pengantar sekilas ya tentang ahli sunnah dan tafsir